Oke, kita akan bahas soal yang nomor 8. Turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 per 2x ditambah 2 cos x sama dengan titik-titik. Oke, sebelum kita menurunkan, kita ubah dulu bentuk yang ini ya. Ini kita ubah dulu bentuknya. Ini kita ubah ya, oke. Jadi, fx bisa kita tulis ulang sama dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 1 per 2x itu kita ubah menjadi 1 per 2 x pangkat min 1 ditambah dengan 2 kali cos x. Oke. Sekarang sudah bisa kita cari turunannya, berarti f aksen x itu sama dengan, turunkan saja, 3x kuadrat turunannya adalah 6x, kemudian turunan dari setengah x pangkat min 1. Pangkat min 1-nya kalikan ke depan, ya, sehingga di depan jadi tambah setengah kali x pangkat min 1 dikurangi 1. Jadi pangkat min 2. Ditambah dengan 2 cos x. Diturunkan. Turun dari cos itu kan min sin kan? Min sin x kan? Min sin kalikan minnya ke depan. Berarti min 2 kali sin x. Oke. Jawabannya belum ada, maka ini kita ubah lagi sama dengan 6x ditambah dengan 1 per 2 kali x pangkat 2. Karena x pangkat min 1 itu bisa kita jadikan berpangkat positif kalau dia dipindahkan ke bawah. Oke, dikurangi dengan 2 sin x. Jadi jawaban yang memenuhi adalah dodol. Kita lanjut yang berikutnya. Soal nomor 9. Hasil diferensial dari Tx sama dengan sin X ditambah 1 dikali dengan sin X dikurang 2 adalah... Oke, ini merupakan perkalian fungsi lagi. Oke, jadi di sini U itu sama dengan sin X ditambah 1. Maka kita bisa mencari U aksen atau turunannya sama dengan cos X. Turunan dari 1 0 ya, jadi nggak perlu lagi. V itu sama dengan sin X dikurang 2. Oke, sin X dikurang 2. Maka V aksen sama dengan turunan dari sin adalah cos X. Min 2 diturunkan hasilnya adalah 0. Maka turunannya atau T aksen X itu sama dengan U aksen V ditambah dengan U kali V aksen. Sama dengan U aksen adalah cos X. Oke, cos X dikali dengan V-nya adalah sin X dikurang 2. Kemudian ditambah dengan U. U-nya adalah sin X ditambah 1. Dikali dengan V aksen. V aksen adalah cos X. Oke, lanjut. Sama dengan, kalikan ke dalam. Berarti ini sama dengan sin X dikali dengan cos X. Dikurangi dengan 2 kali cos X. Kemudian ditambah dengan sin X dikali dengan cos X. Kemudian ditambah cos X. Oke, jadi dikalikan ke dalam. Nah, lihat nih, ada sin X kali cos X-nya ada 2. Berarti ini sama dengan 2 sin X cos X. Kemudian, min 2 cos X ditambah cos X. Berarti min cos X. Nah, jawaban seperti ini biasanya belum ada ya. Ternyata kan benar ya. Karena bentuk 2 sin X cos X ini sering dinyatakan di dalam sudut rangkap ya. 2 sin X cos X sama dengan apa? Sin 2X. Berarti ini sama dengan sin 2X dikurangi dengan cos X. Sin 2X dikurang cos X. Jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 10. Jika H theta sama dengan theta ditambah pi per 2 sin X, maka H aksen theta sama dengan titik-titik. Nah, jelas ini adalah merupakan U kali V lagi. Gitu. Jadi, U itu sama dengan theta ditambah dengan pi per 2. Oke? Jadi, di dalam fungsi ini, yang jadi variabelnya adalah theta, bukan X. Biasanya kan kita pakai X ya, ini pakai theta. Nah, jadi, kalau kita cari turunannya, U aksen berarti turunan dari theta adalah 1. Turunan dari pi per 2. Pi per 2 ini kan berupa angka kan. Maka kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Nah, kemudian V itu sama dengan sin theta. Maka kita bisa mencari V aksen. Turunan dari sin, yaitu cos ya. Ini adalah cos theta.
Masukkan ke dalam rumus U aksen V ditambah dengan U kali V aksen. U aksen sama dengan 1 kali V-nya, 1 kali sin theta ditambah dengan U. U-nya adalah theta ditambah dengan pi per 2 dikali dengan V aksen, cos theta. Jawaban yang seperti ini kalau kita perhatikan di dalam pilihan ini ternyata belum ada. Maka kita ubah lagi dia menjadi sin theta, kemudian ditambah theta kali cos theta, berarti theta cos theta, kemudian ditambah pi per 2 kali cos theta, pi per 2 cos theta. Jadi jawaban yang cocok adalah E. Oke. Kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 11. Oke, di soal ini kayaknya ini kita geser dulu. Kita geser ya. Diketahui fx sama dengan 2 ditambah cos x dikali dengan sin x. Maka f aksen v per 4 sama dengan titik-titik. Nah, ini ternyata juga berbentuk u dikali dengan v. Jadi sering sekali memang suatu fungsi itu berbentuk u kali v yang akan kita turunkan. Makanya harus ingat rumusnya adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Oke. U itu sama dengan 2 ditambah dengan cos X. Cari turunannya. U aksen sama dengan turunan dari 2, 0 ya. Turunan dari cos X, min sin. Berarti ini adalah min sin X. Oke. Nah, nilainya harus kita tentukan dulu ya. Berarti itu kan F aksen V per 4. Berarti kita ganti nanti nilai X-nya ini dengan pi per 4. Ya, pi per 4 ini sama dengan apa nih? Sama dengan 90 derajat. Bukan ya. Pi per 4 ini sama dengan apa? Sama dengan 180 derajat dibagi 4. Sama dengan 45 derajat. Oke, ini adalah 45 derajat. Ada baiknya ini langsung nilainya kita cari ya. Berarti sama dengan 2 ditambah cos 45 derajat sama dengan berapa? Setengah akar 2. Oke. Kemudian ini V U aksen. U aksen sama dengan min sin 45 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2 juga. Sama ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian V itu sama dengan sin X. Oke, berarti kan sama dengan sin 45 derajat. Sama dengan setengah akar 2. V aksen adalah turunannya, yaitu cos X. Cos X sama dengan cos 45 derajat. Sama dengan setengah akar 2. Karena nilai sin dan cos itu sama ya, untuk 45 derajat. Masukkan ke dalam rumusnya. Berarti F aksen V per 4 itu sama dengan U aksen V ditambah dengan U dikali dengan V aksen. U aksennya sama dengan berapa? Min setengah akar 2. Dikali dengan V ya. V-nya adalah setengah akar 2. Ditambah dengan U kali V aksen. U-nya adalah 2. Ditambah dengan setengah akar 2. Dikali dengan V aksen. V aksennya adalah setengah akar 2. Selanjutnya, min setengah akar 2 dikali dengan setengah akar 2. Setengah kali setengah, seperempat. Akar 2 kali akar 2, 2 berarti 2 kali seperempat. 2 per 4 atau min setengah. Ya kan? Kemudian ditambah dengan 2 kali setengah akar 2, berarti hasilnya sama dengan akar 2. Kemudian setengah akar 2 kali setengah akar 2, sama dengan setengah ya. Berarti ditambah setengah. Hasil akhir sama dengan akar 2. Ya, jadi jawabannya adalah cendol.